Nama saya Muhammad Rizal Firmansyah, kelahiran Mojokerto tahun 97, lulusan dari SMA Gondang. Terus sekarang beternak domba penggemukan. Kurang lebih 4 mau ke 5, 4. Dari 2016 akhir 2017 awal itu mulai ternak domba kecil-kecilan dulu awalnya. Jadi awalnya memiliki berapa domba, Mas? Dulu awalnya 3 ekor beli di pasar, terus habis itu tambah beli ke petani-petani sekitar, belum ke arah penggemukan. Terus semakin lama semakin kesini belajar ke teman-teman peternak, ke sesama peternak domba ini, jadi ya sampai saat ini lebih fokus ke penggemukan domba. Yang dulu awalnya 3 dan 5 nggak saya breeding atau nggak saya anakkan, tapi dijual beli. Dulu juga awalnya masih ngarit dan kandang juga belum begini. Dari sekarang mulai fokus penggemukan, bibitan yang baru datang ini yang baru datang, belum proses cukur, baru datang hanya proses vaksin dan obat cacing. Terus setelah 2-3 hari dicukur bulunya, dan setelah dicukur seperti ini. Ada contoh yang setelah dicukur, ini contoh yang sudah dicukur. Jadi awalnya segini, dicukur kelihatan masih kurus, belum kelihatan gemuk. Ini umur 4-6 bulan saya ngambil bibitnya itu. Untuk saat ini harga 800 sampai 1 juta. Iya, 4-6 bulan. Dibesarkan di kandang sini maksimal 3 bulan penggemukan. Iya, dijual lagi ke warung sate sama jagal dan pengusaha akiko. Ini sama 2-3 bulan, kurang lebih seperti ini hasilnya. Yang ini udah mulai kelihatan berisi. Ini umur di kandang kurang lebih 2 bulan. Ini ya 2 bulanan ini kurang lebih. Siap untuk dipasarkan, Mas? Ya, ini biasanya kalau yang saat ini pasarnya untuk akiko. Tapi kalau untuk warung sate biasanya lebih suka yang lebih gemuk lagi. Ada contohnya. Dari proses nyukur, terus setelah dicukur dikasih obat-obatan dengan pakan fermentasi selama 2 bulan. Sekarang jadinya seperti ini. Awalnya agak kelihatan kurus-kurus seperti ini, setelah 2-3 bulan seperti ini. Ini udah siap panen. Biasanya masuk ke akiko, jagal, sama warung-warung sate. Untuk teman-teman kalau mau beli domba bibitan kurang lebih seperti ini. Mata kelihatan cerah, posturnya tegap, kaki-kaki juga kelihatan tegap, mata cerah. Terus untuk kepala ini agak lebih popor atau enggak cenderung lancip. Terus postur juga tegap. Ini. Badan lebih panjang. Terus untuk penggemukan diusahakan ekornya yang agak tebal-tebal gini, jangan yang terlalu kecil, karena kalau untuk penggemukan kurang lama. Nah, seperti ini kalau ekor kecil ini. Ini kurang bagus untuk pertumbuhan di bobot. Ini kalau untuk postur bagus, tapi untuk kalau lihat di ekor kurang bagus dan wajahnya juga agak lancip. Ini untuk pertumbuhan cenderung
kurang maksimal kalau untuk pedaging, lebih ke seperti ini. Dan ini bagus, kaki-kakinya tegap, besar ini. Dan ekornya juga tebel. Ini lebih cepat untuk pertumbuhan bobotnya daripada yang ini. Kalau untuk pengemukan itu juga ada salah satu yang crossing, itu crossing Texel, jadi posturnya agak lebih tinggi dan panjang, itu bagus juga untuk penggemukan. Ini nggak sampai lebat, itu nggak sampai, jadi cukup sekali karena untuk dari sisi kebersihan dan untuk menjaga dari kutu-kutu, hama-hama parasit agar lebih sehat dan lebih cepat gemuk. Jadi untuk domba penggemukan wajib dicukur. Proses nyukur untuk menjaga kebersihan domba dari kutu-kutu, dan domba pun lebih sehat karena terbebas dari kutu-kutu. Dari pertumbuhan kalau sudah dicukur itu hasilnya bisa maksimal. Nah ini itu satu ekor domba butuh waktu berapa jam mas mengukurnya mas? Kalau sudah terbiasa 10 sampai 15 menit, kalau baru belajar biasanya setengah jam, 1 jam. Ini harus detail dari bagian kepala, sela-sela di kuping ini harus detail. Karena biasanya kutu-kutu juga areal di bawah telinga ini. Kalau dimandiin enggak? Dimandiin sebenarnya bagus, cuma karena kuantitinya sudah banyak akhirnya kewalahan untuk memandikan. Sapi itu kadang-kadang kalau kita dimandikan juga mas. Iya. Kalau domba juga bagus setelah dicukur, dimandikan agar lebih bersih, itu juga semakin bagus. Sebenarnya nggak ada pemikiran untuk ke penggemukan domba, cuma motivasi saya untuk usaha itu karena saya itu nggak suka kerja di pabrik ataupun di kantoran, jadi lebih suka untuk santai, lebih mandiri, survive untuk usaha sendiri. Karena saya itu kurang suka atau kurang biasa dalam artian dikekang harus disuruh-suruh gini-gini, kurang suka. Jadi saya lebih ke kemandirian, gimana caranya untuk bisa untuk kerja tanpa disuruh dan diikat jam kerja. Ini kurang lebih 150 mungkin, kurang. Iya. 5 ekor ya. Dengan luasan lahan ini berapa mas? Untuk kandang yang di dalam 9 kali 20, kalau yang di samping kurang lebih 4,5 kali 20 sama. Yang di dalam itu berapa? 9 kali 20. 9 kali 20 ya. Muat sekitar? Ini muat sekitar maksimal 350-an. 350 ekor mas? Iya. Siap-siap. Ini untuk mas Rizal sendiri, karena ini kan di tengah perkampungan mas ya? Iya. Untuk mengatasi bau yang mungkin dikomplain masyarakat atau tetangga ya, itu kan saya di sini dari tadi juga tidak merasakan bau yang betul menyengat seperti biasanya. Iya betul. Itu rahasianya apa mas Rizal? Rahasianya ada di pakan. Kalau pakan ini fermentasi kan udah dicampur dengan probiotik untuk di pencernaan. Jadi untuk kotoran malah nggak berbau. Jadi hampir nggak berbau daripada yang dari rumputan atau ramban. Jadi kuncinya di sini dicampur probiotik untuk pencernaannya. Jadi di samping bagus untuk dombanya, iya, juga tidak menghasilkan bau yang menyengat mas. Iya betul. Jadi ini juga bagus untuk pertumbuhan, untuk kotoran juga nggak berbau kalau pakan seperti ini. Untuk pakan komposisi ini dari rendeng kangkung
tumpi jagung, gaplek, sama bungkil kopra. Ini dimix jadi satu, ditambah molasses sama probiotik untuk pencernaan dan untuk pertumbuhan. Untuk 100 ekor kambing dari laba selama 3 bulan kurang lebih minimal ada di 20 juta. Dalam catatan bibit harus bagus, pakan juga bagus, perawatan bagus, insya Allah hasil juga maksimal. Untuk masalah pemasaran tidak ada kesulitan ya Mas Rizal ya? Untuk pemasaran nggak ada kesulitan, cuma selama pandemi yang menjadi kesulitan itu untuk masuk ke akikoh karena hajatan itu dilarang, jadi akikoh pada tutup. Ya ini kan kami sudah mulai ada ya. Iya, kalau untuk saat ini udah mulai ada untuk kebutuhan akikoh, warung sate juga yang mulai normal, jadi kebutuhan juga mulai membaik. Untuk pemasaran juga tidak terhambat karena PPKM. Untuk pemasaran sudah bisa keluar kota lagi ke kota-kota besar. Jadi untuk pemasaran bisa lebih maksimal ke depannya. Untuk pakan dengan jumlah domba 100 ekor selama 3 bulan kurang lebih 9 ton. Jadi estimasi per 1 hari 1 ekor domba itu menghasilkan menghabiskan pakan sebesar 1 kilo per 1 ekor, jadi bisa dikalikan ya. Itu dengan nilai misalnya rupiahnya berapa Mas? Untuk nilai rupiah kurang lebih di 3.000 perak Mas? Iya, per 1 kilo Per 1 kilo ya? Iya. Kalau pakannya bagus, penambahan bobot juga bisa maksimal. Belum ada mencoba untuk Mas Rizal produksi pakan sendiri Mas? Untuk produksi alhamdulillah sudah produksi juga, tapi untuk penjualannya belum ke skala umum, tapi lebih ke mitra-mitra, teman-teman peternak domba yang sudah mengenal. Jadi sementara ini untuk promosi pakan domba ini dari mulut ke mulut, dan fakta pembuktian bahwasanya pakan ini bagus untuk pertumbuhan domba. Jadi skala produksi masih kecil-kecilan untuk penjualan. Jadi Mas Rizal sendiri itu tidak perlu komunitas ya? Kalau komunitas enggak, cuma kelompok ngopi, kelompok teman-teman ternak, jadi kumpul. Kalau di Mojokerto 2-3 orang kalau di Mojokerto. Masih baru sih. Iya, masih baru, dan di sini juga pemahaman tentang usaha itu masih minim. Betul. Di anak-anak muda, apalagi untuk beternak. Jadi untuk kelompok domba itu kalau di Mojokerto sedikit, kalau untuk luar daerah insya Allah banyak. Untuk teman-teman pemuda yang ada di Mojokerto, jangan takut mencoba hal-hal yang baru, karena suatu usaha itu kalau tidak ada tekad dan keberanian tidak akan sukses. Kegagalan itu hal wajar, karena untuk menjadi sukses butuh kegagalan. Jangan takut mencoba, pantang menyerah, bangkit, coba lagi dan coba lagi sampai sukses. Sekian, terima kasih. Untuk teman-teman, ayo kita sama-sama support dan bangga dengan produk lokalan Mojokerto kita, saling dukung. Yang penting bangga terhadap apa yang ada di wilayah kita, domisili kita, harus kita bangkitkan untuk semangat teman-teman agar sesama pengusaha, pengrajin ataupun peternak atau petani lokal Mojokerto biar sama-sama bangun usaha untuk membangkitkan ekonomi kreatif yang ada di Mojokerto.
Subscribe sekarang. Like sekarang.